Pertama kali ketemu Kak Sofyan itu waktu momen LBCA 24 tahun yang lalu. Oh, it's been a long time. Waktu itu belum kenal sama sekali, cuma tahu Kak Sofyan salah satu penatua gereja Abalove gitu ya. Beliau hadir sebagai salah satu pembicara. Nggak ingat apa yang dia khotbahkan, tapi yang tidak bisa dilupakan adalah pesan yang disampaikan ketika kita semua peserta yang di-challenge, ditantang, altar call, kemudian kita maju, dan saya salah satunya waktu itu maju. Dan saya salah satu yang didoakan oleh Kak Sofyan. Pesannya begitu luar biasa karena sangat tajam dan sangat terbukti terjadi sepanjang perjalanan hidup di masa-masa awal pelayanan. Jadi Kak Sofyan bilang gini, saya lihat di tangan kanan kamu ada satu buah batu yang kasar, warnanya gelap. Kemudian di tangan kiri kamu ada sebuah batu berwarna putih, terang, dan bercahaya. Terus dia bilang, batu di tangan kanan kamu itu, maksud Tuhan adalah kamu akan melalui proses pembentukan yang tidak mudah dalam kehidupan. Batu yang kasar itu melambangkan proses pembentukan yang nggak mudah. Kemudian kamu akan diizinkan Tuhan melewati masa-masa yang sulit, ada dalam kekelaman. Tapi kamu harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu, Tuhan bersama dengan kamu untuk melalui proses itu. Sampai kemudian akhirnya kamu akan melihat dalam hidup kamu akan menjadi seperti batu yang putih, berkilauan, bercahaya. Kamu akan jadi berkat buat banyak orang. Ya tentu, waktu mendengar pertama kali pesan itu belum terlalu paham. Memang saya datang dari latar belakang bukan orang yang berada, bisa kuliah ke Jakarta karena ada saudara yang membiayai. Memang melewati masa-masa yang sulit juga di sepanjang masa kuliah, nggak gampang. Tapi semakin diteguhkan lagi setelah melewati proses pelayanan yang nggak mudah. Kemudian tsunami terjadi, keluarga saya harus kehilangan semuanya, pindah ke Jakarta. Kemudian harus berusaha, saya benar-benar dari nol, berjuang. Nggak mudah perjalanannya, sambil harus melayani juga. Tapi kemudian setelah melalui proses-proses itu, Tuhan menunjukkan bahwa ternyata hidup saya jadi berkat. Karena lewat kesaksian saya bisa melewati masa-masa sulit itu, orang-orang diberkati. Kemudian saya juga setelah melewati kesetiaan dalam pelayanan dipercaya untuk memimpin waktu itu mahasiswa barat. Di mana saya juga melihat hidup saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Ya, hal-hal itu terbukti dengan nyata. Dan saya bersyukur ketika Kak Sofyan sudah menyampaikan pesan itu dan membuat saya selalu mengingat pesan itu sampai hari ini bahkan. Jadi ketika saya melewati masa-masa yang sulit, tentu saya berkaca kembali kepada nubuatan itu. Saya tahu bahwa setelah melalui sebuah proses, pasti ada keindahan, pasti ada buah kebenaran, pasti hidup saya bisa jadi berkat. Perjalanan saya bersama Kak Sofyan itu ada banyak hal yang unik dalam hidup menurut saya gitu ya. Momen-momen itu menunjukkan saya melihat sebuah contoh figur yang sangat humble, sangat simple, nggak ribet, dan selalu bicara hal-hal yang esensi tentang nilai melayani, tentang sikap kehambaan, tentang memulai dari apa yang ada. Itu hal yang luar biasa. Sampai akhirnya waktu jadi penatua ada sebuah momen yang saya nggak bisa lupa juga. Waktu kami ada di dalam sebuah retret. Di retret itu setiap ATM ditugaskan untuk keliling meja di mana kami penatua per gereja lokal berkumpul. Nah, ATM tugasnya berkeliling itu adalah mendoakan dan menyampaikan pesan Tuhan. Nah, kami di barat duduk bersama, penatua-penatua berlima karena Kak Seno ikut ATM berkumpul. Kak Sofyan datanglah tiba di meja kami, mendoakan kami satu-satu. Tiba waktunya dia mendoakan saya, terus dia bilang gini, "Darwin, saya melihat kamu seperti kampret." Jadi, waktu dia menyampaikan itu, kami semua, saya membuka mata langsung, maksudnya membuka bukan terbelalak ya, tapi maksudnya mengintip gitu ya. Yang lain gimana responnya mendengar kata kampret itu. Yang lain juga seperti menahan ketawa. Terus Kak Sofyan melanjutkan, "Maksud saya, kamu tuh seperti hewan yang bisa melihat di malam hari itu yang kelelawar maksud saya gitu ya." Oh ya, jadi kita ngerti maksudnya. Terus dibilang maksudnya adalah Tuhan memberikan kamu karunia untuk bisa melihat apa yang mungkin sekarang orang lain belum bisa lihat atau bahkan mereka tidak bisa lihat. Seperti kelelawar bisa melihat di malam hari di saat hewan lain tidak bisa. I'm Batman. Hal itu juga meneguhkan saya karena saya tahu waktu Tuhan menempatkan saya di Abalove dan juga di Abalove Barat, ada hal-hal yang Tuhan berikan saya kepekaan untuk saya bisa lihat situasi yang ada. Bagaimana saya juga akhirnya terlibat di dalam interdependen karena saya tahu itu hati Tuhan yang Tuhan taruh, dan bagaimana saya bisa melihat apa yang mungkin tidak semua orang bisa lihat. Namun diteguhkan juga oleh misalnya Kak Beta, lewat suratnya dan beberapa teman-teman yang lain. Jadi proses-proses ini meneguhkan saya. Dan nggak berhenti di situ, ada banyak proses berjalan bersama di dalam kepenatuaan, ya walaupun tidak secara langsung, tapi Kak Sofyan memberikan sentuhan-sentuhan yang menurut saya berarti. Waktu saya di Hong Kong bersama dengan Kak Edi, tiba-tiba Kak Sofyan kontak saya. Dibilang, "Darwin, kamu lagi di Hong Kong ya?" "Iya Kak," gitu. "Bisa ketemu nggak?" Singkat cerita, gara-gara itu saya ketemu dengan Kak Sofyan dan Majesty waktu itu. Itu pertama kali saya duduk ngobrol dengan Majesty juga bersama dengan papanya, dan kita duduk makan di sebuah restoran kecil dan kita bicara tentang pelayanan anak muda. Dan itu saya tidak bisa lupa. Kak Sofyan berpesan, dia bilang, "Win, kamu harus jadi teladan buat rekan-rekan yang muda.
karena kamu penatua yang paling muda yang pertama kali bersama dengan kami. Dan Kak Sofyan mendorong saya untuk saya bisa terus membapai semua pemimpin-pemimpin muda waktu itu. Jadi saya terus diteguhkan lah dalam hati yang Tuhan sudah berikan. Jadi saya mau bersyukur hari ini kalau kita memperingati apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup Kak Sofyan selama 65 tahun sejak dia lahir sampai hari ini. Dan melalui apa yang dia sudah berikan, saya mau bersyukur. Dan saya mau berkata bahwa kami semua Kak Sofyan, khususnya saya sangat bersyukur. Karena apa yang Kak Sofyan sudah lakukan. When you give your home to God, maka hari ini Abba Love ada. Karena Kak Sofyan memberi rumah Kak Sofyan untuk jadi tempat di mana Abba Love dimulai. Dan yang kedua, when you give your heart for all of us. Ini sebuah anugerah, saya rasa ini berkat buat tubuh Kristus. Dan kita bersyukur karena ada Kak Sofyan yang memberi hati, memberi hidup. Maka hari ini kita semua ada. It's a blessing for us, Kak Sofyan. Thank you so much. Dan yang terakhir, when you give your whole family. Bukan hanya hidup Kak Sofyan, tapi your whole family. To serve, to do what you can do, what your family can do. Dan itu menjadi berkat juga. Karena ada Karyana, ada Majesty, dan semua anak-anak Kak Sofyan. Dan memberi contoh bagi kami bahwa seumur hidup kami dan seisi rumah kami akan terus melayani Tuhan. Sampai seumur hidup. Thank you Kak Sofyan. You are really a blessing for all of us.